you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Hai teman-teman, nama saya Leo Juan Romino, kelas 10 MIPA di SMA Mutiara Insan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi dan saya akan memberikan contohnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi dan saya juga akan memberikan contohnya. Ini ya teks laporan hasil observasi. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Bisa dilihat oleh kalian. Berikutnya adalah pengertian observasi. Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Oke. Berikutnya adalah ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada bersifat objektif. Yang kedua itu ditulis berdasarkan fakta. Yang ketiga tidak mengandung hal-hal yang menyimpang berdasarkan fakta dan tidak memihak. Yang keempat ditulis secara lengkap. Oke? Berikutnya adalah struktur teks. Ini yang paling penting, teman-teman. Terdiri dari 3. Yang pertama adalah definisi umum. Pengertiannya adalah objek yang kita amati. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek tersebut. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat ini terkandung manfaat pada objek yang diamati. Oke, bisa kalian lihat di sini. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks hasil observasi. Semoga bermanfaat dan saya akan memberikan contohnya ya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contohnya tentang laporan teks hasil observasi. Yaitu saya akan memberikan laporan teks hasil observasi tentang lidah buaya. Oke, saya akan membacakannya ya. Laporan hasil observasi lidah buaya. Lidah buaya atau disebut juga Alliovera atau nama latinnya adalah Allium barbadensis milier, merupakan jenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Fakta sejarah menyebutkan bangsa Mesir kuno telah memanfaatkan lidah buaya sebagai tanaman kesehatan yang sejak digunakan 1500 tahun yang lalu. Lama bener itu ya. Deskripsi ciri-ciri lidah buaya adalah biasanya hidup di tempat-tempat yang memiliki iklim panas atau biasa ditanam di dalam pot ataupun perkarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Daunnya agak runcing, tajam, tebal, pinggirnya berduri kecil, garis miring permukaannya berbintik-bintik, panjangnya dapat mencapai sampai
sampai 36 cm. Lebarnya 60 sampai 90 cm. Bunganya berwarna kuning kemerahan dan kurung jingga. Banyak dijumpai di Afrika. Dan manfaat lidah buaya, banyak sekali manfaatnya yang bisa Anda dapatkan jika menggunakan lidah buaya. Yang pertama itu adalah dapat digunakan untuk perawatan rambut. Jadi yang palanya botak itu nanti rambutnya bisa panjang kalau sering diolesin getahnya lidah buaya. Yang kedua adalah perawatan kulit. Jadi kulitnya yang keseng atau gimana itu bisa subur. Yang ketiga itu mengobati luka bakar ringan. Dan yang keempat masih banyak lagi. Gak bisa saya sebutin satu-satu ya. Nanti di akhir video ini saya akan memberikan catatan-catatan tentang apa yang saya jelaskan tadi tentang teks laporan hasil observasi. Oke?